Guys, ini masih explore Banten lama dan ini saya masih di tanggal 4 Juli 2024. Ini sekitar jam 14.57 saya berada di Pecinan Tinggi. Jadi di sini ada reruntuhan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Maulana Hasanuddin. Jadi di sini itu hanya tersisa menara, mihrab dan atau tempat imam ya, dan sisa pondasi. Jadi masjid ini dibangun di sebuah pemukiman Cina terletak kurang lebih 50 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten dan 400 meter ke arah selatan Benteng Spelwijk. Terletak di Kampung Dermayon, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu. Di sebelah utara menara terdapat makam Cina yang tidak diketahui kaitannya dengan Masjid Pecinan Tinggi ya guys. Jadi makam ini satu-satunya yang terdapat di lokasi ini. Sebenarnya bukan satu ya guys, maksudnya ada dua makam yaitu sepasang suami istri. Nah ini sisa mihrab yang tersisa ya guys, atau tempat buat imam. Suami istri itu adalah Tio Mo Seng dan Chow Kong Chian yang berasal dari desa Yin Sao. Di batu nisan tertulis pada tahun 1843 ya guys. Dinamakan Pecinan Tinggi karena pada masa lalu banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini ya guys, pada masa Maulana Hasanuddin. Dan itu tadi tempat buat imamnya, dan ini menaranya guys. Tuh, keren banget menaranya guys. Nah, ini masih tersisa seperti ini ya, menara. Guys, jadi di video ini saya juga ke Wihara Avalokitesvara. Oh ya guys, nggak jauh dari sini ada rel kereta yang menghubungkan Rangkas dan Merak ya guys. Perjalanan saya kali ini seru banget guys bersama Nopi dan Adau. Bisa berkeliling berbagai tempat walaupun hanya sebentar-sebentar saja ya guys. Nah ini mihrabnya ya guys, keren ya guys ya, masih tersisa. Dan ini di depan ini kuburannya ya guys, kuburan yang orang China itu guys, suami istri. Jadi di sini hanya ada dua makam ini guys. Keluar dari Benteng Spelwijk, di depannya itu wihara guys. Kita mau ke wihara. Vihara Avalokitesvara ini menurut sejarah ya guys. Jadi ada beberapa versi, ini yang saya baca ini yang satu versi ya guys. Menurut sejarah, jadi ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati karena beliau itu mempunyai istri yang dari saudagar Tiongkok ya guys, bernama Putri Ong Tien. Nah, Putri Ong Tien ini mempunyai pengikut yang masih banyak banget, yang masih memegang teguh ajaran agama Buddha gitu guys. Jadi karena Sunan Gunung Jati itu sayang, peduli sama istrinya, dibangunlah vihara itu guys di tahun 1542. Ada juga versi lain yang menyebutkan vihara ini dibangun pada tahun 1652 pada masa emas Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Vihara ini disebut juga Kelenteng Tridharma karena tersedia untuk agama Konghucu, Hindu, dan Buddha guys. Nah ini burung-burung kecil ya, burung-burung gereja kalau saya nggak salah ya guys. Vihara Avalokitesvara memiliki luas 10 hektar ya guys kurang lebih, dengan altar Dewi Kwan Im sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kwan
Im yang berusia hampir sama dengan vihara ini guys. Di sisi kiri dan kanan terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berukir naga. Vihara ini memiliki ukiran yang menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan vihara ini digunakan saat terjadi tsunami dan letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Dan seperti yang tadi kita lihat, di sebelah kanan itu ada seperti lampu atau lilin yang sedang menyala. Dan itu adalah salah satu dari 6 persembahan umum yang diberikan kepada Buddha. Selain air, parfum, bunga, makanan, dan pembakaran dupa. 6 persembahan materi yang umum ini disebut atau melambangkan 6 paramita. Ini ada yang jualan emping juga guys. Sentra oleh-oleh ya guys. Nah, emping tuh guys. Opak juga. Pusat oleh-oleh ya. Ini kita mau ke tempat selanjutnya guys, ke Kaibon. Nah, ini saya berada di Pasar Royal kalau nggak salah ya guys. Turun dari angkot dari arah Karangantu, saya turun di Pasar Royal, nyambung lagi ke arah Kebon Jahe. Dari Kebon Jahe saya naik angkot ke Pasar Pandeglang. Nah, pas di sini sudah mulai gerimis ya guys. Pas di angkot ke arah Pandeglang itu hujannya lumayan deras guys. Nah, itulah seharian keliling Banten lama ya guys ya. Ke museum, ke Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten, ke Benteng Spelwijk, ke masjid di Pecinan Tinggi, ke Wihara Avalokitesvara walaupun hanya depannya ya guys, dan ke Keraton Kaibon. Seru banget guys, seneng banget hari ini saya bisa explore Banten lama bersama besti saya Novi dan Adau. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mengikuti video-video saya di Banten lama. Nah, ini saya sudah sampai di Pandeglang. Terima kasih banyak guys. Dadah guys.